Nah, ini harus digeprek dulu teman-teman, supaya zatnya mudah keluar saat direbus ya Pak. Tuh kelihatan kalau yang muda itu airnya banyak. Dimakin jos ya Pak. Kalau yang udah tua mah agak nggak ada airnya. Kalau misalkan menembak itu keluarnya banyak juga kayaknya. Dor gitu. Nah ini bagus untuk stamina pria ya Pak. Bagus banget ini mah. Udah terbukti ini mah. Pengantin baru, pengantin lama ya Pak. Iya. Aduh. Ini udah sejak berapa tahun Bapak pakai ini Pak? Ini ramuan dari Bapak Kolot, dari Buyut. Wah, dari Buyut. Bapak Kolot ini yang punya ini nih. Dulu nikahnya aja 9 kali dia. Masya Allah. 9 kali. Jadi otomatis hubungannya dengan jamu kuat itu banyak lah berarti ilmunya ya. Jadi mencoba dan akhirnya ini mendapatkan racikan yang sangat mantap, yang banyak peminatnya. Bahkan ini Bapak Alma ini yang bikin jamunya kemudian dibagikan ke teman-temannya supaya keluarganya nambah harmonis, nambah romantis. Tapi harus disertai istri kita itu jangan kelelahan, kasihan. Oh. Jadi malah kita kuat, istri nggak kuat, bahaya juga. Gimana dong supaya istrinya juga kuat? Dikasih minum gitu, tapi yang akar ininya jangan akar pinangnya. Oh, akar pinangnya enggak. Jangan akar pinangnya. Oh, akar pinangnya jangan. Akar ian aja biar tuh kuat lah. Enggak terlalu sakit itu badannya. Nah, saya siapkan dulu ini apinya Pak. Siap. Oke teman-teman, ini apinya sudah dinyalakan dan tinggal menambahkan akar. Ini udah dimasukin ya. Nah ini udah dimasukin nih. Akar pinang, akar kawung atau pohon aren, dan akar kelapa. Dan ini ada beberapa batang akar erih. Ini yang dimasukkan berapa banyak nih Pak? Ini 5 juga. Pokoknya ganjil aja masukinnya. Oh iya ganjil. Baru 4. Itu boleh percaya boleh tidak, itu nggak namanya ganjil ya. Itu mah udah dari orang tuanya begitu, maka jangan nanya kenapa gitu, harus ganjil, jadi bingung gitu jawabnya. Percaya aja ya. Iya. Pak, ini kalau misalkan ada yang minat nih, ada yang mau jamunya Bapak Alma, ini pasti dikasih Pak? Pasti dikasih. Bisa dikirim kita, ya. Itu cecenet ya, dimasukin sedikit aja karena takut terlalu pahit. Iya, itu cecenet teman-teman, kalau bahasa Indonesianya itu ciplukan. Ciplukan ya. Yang dimasukkan itu akarnya. Akarnya ya. Kalau pohon daun itunya bisa juga Pak? Itu sebenarnya agak kurang bagus, bisa tapi kurang bagus karena kan kekuatannya di akar. Oh. Itu gitu saripatinya di akar, jadi itulah yang itunya. Kalau orang kampung cecenet itu buat nyeri cangkeng gitu, nyeri sering digunakan lah sama orang-orang tua. Untuk menjaga kesehatan dan supaya tidak mudah terserang penyakit gitu ya. Yang penting kuat aja minumnya kalau cecenet. Karena saking pahitnya ya. Pak, ini kan jamu untuk pengantin baru, pengantin lama juga boleh. Nah itu testimoninya nih barangkali Pak, dari cewek gitu atau dari istri kita itu gimana sih Pak kalau kita minum ini? Kalau cewek itu cenderung nggak terlalu terbuka ya. Jadi pasti namanya laki-laki itu bisa ngasih poin-poinnya lah buat ke itu istri kita tuh puas apa enggak, itu kelihatan pasti gitu. Jadi lebih ke ekspresi wajah kelihatannya gitu ya. Kalau ekspresi wajahnya cerah gitu. Cerah. Gembira gitu. Berarti gitu. Jadi pengen gitu ya. Tapi kalau cemberut aja gitu, berarti ada yang belum di ini ya Pak? Iya. Belum jangan terpuaskan. Sampai nanti istrinya nggak puas, nanti malah laki tangga, bahaya itu, jangan. Makanya harus terpuaskan gitu ya.
Nah, ini ternyata rahasia supaya keluarga harmonis romantis itu berasal dari ini, teman-teman. Jamu yang berasal dari nenek moyang, dari kakek buyut ini lagi dibikin. Ini dibikinnya ini takarannya gimana sih Pak? Takaran airnya Pak? Takarannya itu yang 2 gayung ya, kalau di kampung mah kan banyak kayu bakar jadi lama juga nggak ngaruh gitu. Jadi 2 gayung itu sampai nyusut 1 gelas. 1 gelas. 1 gelas jadi lumayan agak lama gitu. Ya kalau sekitar 1 jam lah bikinnya. 1 jam bikinnya. Iya. Itu ngerebusnya supaya, tapi jangan airnya digedein supaya cepet surut. Jadi apinya sedang biar ya kita lama-lama bikinnya tapi hasilnya nanti bagus. Iya gitu teman-teman. Jadi kurang lebih 1 jam gitu teman-teman. Tapi itu yang api jelas sedang itu gitu. Api sedang. Tapi yang jelas itu dari 2 gayung air itu menyisakan 1 gelas aja. 1 gelas aja itu. Diminumnya berapa jam sebelum berhubungan sih Pak kalau misalkan mau tempur di atas kasur? Itu ya kalau itu mah 2 jam patokannya ya. 2 jam. Paling cepet gitu. Sesudah atau sebelum makan Pak? Sesudah makan. Sesudah makan. Kondisi badan juga harus sehat juga ya Pak? Harus sehat. Jangan nanti dikasih jamu begini tapi makan enggak, nanti loyo-loyo juga. Oh, loyo. Gitu. Nah itu teman-teman, jadi harus makan juga, badan sehat, jadi nggak loyo. Ini tuh kalau bermain Pak itu bisa berapa lama tuh Pak? Antara minum dan sesudah minum ini. Gitu. Gimana itu? Jadi kalau nggak minum ini sebentar atau bagaimana, kalau minum ini kelihatan banget nggak perbedaannya gitu? Oh pasti, itu mah banyak macamnya ya. Ada yang cepet gitu kan, kalau laki-laki ada cepet keluar tapi burungnya nggak tidur-tidur. Oh ada juga bisa? Gitu, udah keluar tapi burungnya nggak tidur-tidur katanya gitu. Kalau ini? Kalau ya tergantung orangnya itu, gitu. Jadi ada yang lama gitu, ada yang tapi kebanyakan itu ya sebentar, tapi ya si itunya burungnya nggak tidur-tidur katanya gitu sampai pagi itu. Dan yang diharapkan itu ya nggak nembak-nembak, dan setelah nembak nggak tidur-tidur. Iya. Nah ini bisa dicoba nih dengan jamu ini begitu ya Pak? Kalau yang udah tua gitu Pak, usia 50 ke atas kan suka ada penurunan, ini juga cocok ya Pak? Kalau yang udah tua itu harusnya jadi nanti takutnya burungnya kuat, badannya nggak kuat, gitu. Jadi harus seimbang gitu. Harus seimbang ya, berarti harus dibarengi dengan olahraga juga barangkali ya Pak? Olahraga, jadi bahaya jogging juga kalau misalkan. Nah ini kita lihat dulu nih. Wah, udah mendidih teman-teman. Sudah mendidih. Oke, kalau gitu teman-teman kita skip dulu. Ini harus lama ya Pak? Lama harus ini. menyisakan 1 gayung. Oke teman-teman, ini cukup lama dan sudah mulai menyusut. Boleh diaduk Pak? Ditaruh aja gitu. Nah ini penempakannya teman-teman. Akar kelapa dan akar kerih dan banyak banget dan bahan-bahan lain. Ini kita coba tuangkan aja di gelas ya Pak? Ya. Oke. Nah, dimatiin aja dulu. Teman-teman juga bisa pesan melalui nomor WA ya, 0819 3949 7991. Dan ini Bapak Alma, boleh saya yang terima pesanan ya kalau ada ya? Boleh, siap. Boleh, nah nanti saya hubungkan ke Bapak Alma begitu teman-teman. Nah ini penampakannya tuh berwarna coklat ya. Iya. Ini sisanya nih Pak, ini bisa direbus ulang nggak Pak? Ini paling bisa itu 3 kali ya. 3 kali? 3 kali, kalau udah 3 kali itu sarinya udah nggak ada, jadi ganti yang baru. Ganti yang baru. Nantilah mudah-mudahan bisa yang matangnya, bisa juga yang keringnya gitu. Iya. Supaya kalau ini kan ada masa kadaluarsanya ya Pak? Iya. Ini kalau misalkan bertahan nih di tempat terbuka berapa hari Pak? Ini 3 hari.
3 hari masih kuat ya. Waduh, ini pas ngirim terus nyampe udah basi barangkali Pak. Tapi udah nyoba Pak, kira-kira ini udah dicoba berapa hari gitu? Atau dikira-kira aja 3 hari? Itu kalau misalkan ditaruh di kulkas nggak apa-apa ya. Jadi terus biasanya tuh teman-teman dulu tuh saya bikinin satu aqua itu ya. Jadi dia buat beberapa hari, beberapa kali pakai. Oh iya. Tapi kalau percobaan berapa harinya belum gitu ya? Ini memastikan ini basinya hari keberapa gitu belum ya? Belum. Nah ini mau tes aja. Kalau narasumber lain Pak gitu ya, warga lokal yang lain bikin jamu kuat itu bermacam-macam, ada yang 7 hari gitu ya. Nah ini kita coba aja deh dulu, dimulai dari 3, nah 4, 5, nah nanti kalau misalnya masih kuat kita tambah lagi. Nah ini kira-kira basinya di hari keberapa gitu ya Pak. Kalau yang lain itu 7 hari, bahkan ada yang sengaja 1 bulan Pak. Terus 1 bulan di dalam botol disimpannya di kolam Pak. Entah nggak tahu tuh, soalnya udah katanya pas zaman Belanda gitu ya, ini orang tua bahkan simpen di kolam ikan gitu, nanti diangkat diminum katanya. Tapi kalau sekarang sih kayaknya kurang higienis bagaimana gitu ya. Nah ini yang jelas mah bikin dadakan minum langsung. Nah itu lebih bagus. Gitu. Aromanya saya mau coba dulu ya Pak. Wah ini wangi herbal nih, cuman masih panas. Udah dituang dulu Pak ke gelas yang ini. Ini rasanya gimana ya Pak? Anyep-anyep. Anyep-anyep gimana nih ngebayangin anyep-anyep ya? Saya taunya rasa itu manis, pahit, asam, pedas, lada, gurih. Kalau orang Eropa mah gak tahu gurih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Segar Pak, segar. Bisa diminum laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan tanpa akar pinang. Kalau pakai akar pinang gimana tuh Pak? Nanti agak terlalu heboh. Terlalu heboh. Berarti boleh aja dong ya pakai akar jabe. Boleh heboh. Boleh dua-duanya minum boleh gitu. Cuman kan kekuatan wanita sama pria kan beda gitu. Jadi takutnya gitu. Tapi kalau mau coba jangan terlalu banyak gitu. Nah gitu teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan istri siapapun itu bisa bahagia kalau misalkan suaminya minum jamu ini teman-teman. Kalau ngebahagiain istri pakai duit kan susah nyarinya. Ini ngebahagiain pakai akar kelapa. Lewat nafkah batin gitu ya Pak. Kalau duit kan nafkah lahir. Pak, ini kan suka ada yang minta nih pengantin baru. Nah, Bapak sempet gak nanya nih ke pengantin barunya gimana rasanya setelah minum jamu ini? Wah itu mah kalau yang pasti yang sudah saya kasih gitu ya, pasti saya tanya gitu, saya bercandain gitu. Wah, gimana aja nih responnya yang bagus? Katanya udah itu mah nggak ada duanya, wah hot kayaknya pagi gitu ya. Tapi ada juga yang bilang malah kasihan sama istri gitu, ada juga yang begitu. Istrinya gak dikasih minum ini, kalau dikasih minum ini mungkin bisa seimbang. Kan ada juga yang sembunyi sama istrinya gitu, jadi dia sembunyi minum beginian gitu. Jadi istrinya nggak tahu habis minum air ini gitu. Malah nanya habis minum apa katanya gitu. Dan ini juga apa ya Pak, tidak ada efek samping barangkali ya? Tidak ada ini mah, tidak ada. Kalau diminum rutin itu gimana Pak? Bagus apa bagaimana? Kalau rutin itu kalau tiap hari jangan, minimal lah 1 minggu sekali. Oh, itu gimana tuh Pak kalau misalkan rutin tiap hari atau terlalu sering? Itu sih belum ini ya, tapi takut ada risiko yang lain, punya penyakit lambung atau apa gitu. Oh, kewaspadaan aja gitu ya. Siap, kalau gitu terima kasih ya Bapak Alma sudah berbagi resep jamu tradisional. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi penonton Mr. Nazar dan Nendensi Fujia. Dan juga jamu tradisional di Indonesia ini bisa lestari, tidak tergerus oleh zaman. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih Bapak Alma. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
segera rek minum.